buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Desa, Dr. Denny Mangala, MSI, yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Zufia Jewo, MSI, yang kami hormati para narasumber, Profesor Dr. Urbanus Nahania, MSI, Dr. Tommy Palapa, MSI, yang kami hormati Ibu Bapak tamu undangan dan peserta seminar yang berbahagia. Dengan memanjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara seminar pendidikan PGRI Provinsi Sulawesi Utara dengan tema Bangkit Bersama Guru, Majulah Pendidikan Negeriku dan Sejahtera Bangsaku Indonesia Tercinta, bertempat di Hotel Astana hari ini Senin 31 Oktober 2022 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin diundang berdiri. Dengan nama dan sentosa lahir negara kita, PGRI abadi bernaung di bawah sang panji. Segera memulaikan kegiatan kita di pagi ini. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing, dan saya akan memimpin menurut agama Kristen. Kita berdoa. Akan melaksanakan seminar Bapak Surga kami mohon penyertaan Tuhan di tengah-tengah semua yang akan berbicara pada saat ini. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Utara yang saat ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan, kami Bapak Dr. Denny Mangala, MSI. Dia akan kita
semangat Sumpah Pemuda yang baru saja lewat. Dan lebih daripada itu, bagaimana kita merefleksikan kehidupan dulu di tengah-tengah merayakan hari ulang tahun dulu dan hari ulang tahun PGRI yang ke-77. Saya tertarik ya apa yang disampaikan oleh Ketua PGRI. Bangsa ini akan maju jika pendidikannya maju, dan pendidikan dia akan maju jika didukung dengan kompetensi guru yang mumpuni. Ini luar biasa ini. Saya ingat di akhir masa Perang Dunia Kedua, pada waktu Amerika dia kumpulkan para jenderal yang masih tersisa waktu itu. Dia tanya, kenapa Kaisar tanya? Tapi yang pertanyaan sekarang, bagaimana kemampuan bom yang diledakan oleh Amerika itu yang bisa menghancurkan dua kota besar. Dan kuncinya itu adalah pengetahuan. Karena kuncinya pengetahuan, makanya diperlukan dukungan kepada guru. Ini yang disampaikan oleh Kaisar Jepang. Nah, saya tadi sebelum datang ke sini, saya coba untuk melihat sebanyak Indonesia itu indeks pendidikannya seperti apa sih? Kalau kita melihat data dari Best Education System, ya, dia mensurvei 178 negara di dunia. Ranking 1 pendidikan di dunia Amerika. Yang kedua Inggris, ketiga Jerman, keempat Kanada, kelima Education System itu. Orang Indonesia berada di urutan 54 tahun 2021. 2020 orang berada di urutan 53, artinya naik satu. Ini waktu ini virtual, dia bisa diagnosis. Ini dibebaskan penyakit apa? Luar biasa. Luar biasa. Sekarang Jepang, ya, bukan Jepang, Amerika, kemudian Australia dan United Kingdom. Orang sekarang sedang membuat kapal selam tanpa awak bertenaga nuklir. Luar biasa. Karena ini teknologi. Bagaimana kalau negara diri supaya juga bisa menguasai teknologi kalau DP guru itu gaptek? Ini tantangan. PGRI bagaimana kemudian bisa mendorong juga. Ini penting. Kami ini sudah DPR. Sudah DPR. Banyak yang mempertanyakan misalnya begini. Karena kalau misalnya orang luar dia berusaha melamar di sini, berarti dia tahu itu standar di sini masih di bawah. Tapi kalau dia tahu ini standar itu di atas, ya, dia tidak akan datang ke sini karena dia akan kalah bersaing dengan orang-orang Sulawesi Utara. Nah, standar inilah yang harus ditingkatkan dan peran guru itu yang sangat strategis di situ. Karena itu tentu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua PGRI dan seluruh pengurus
membahas bagaimana kondisi di mana guru-guru merupakan bagian peran guru sangat penting dan strategis. Ya, ini sebagai Randes Kevial SJ Wawor MSI yang akan membantu kita dalam materi yang pertama ini. Silakan untuk mengambil tempat. Hidup guru, hidup PGRI, Hidup. solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Ada khusus yang akan kita bahas sampai di sini. Pak Profesor Tubaras yang saya bersama kita kebetulan beliau adalah PGRI Kabupaten saja. Baik, saya mengajak saja agar supaya pembahasan ini terarah, tidak ada melebar. Jadi kami mengharapkan sumbangsi PGRI dan ini akan ada munculnya topik-topik yang bisa ditingkatkan supaya ada fokus-fokus lagi yang muncul. Sehingga teman-teman hanya khusus pada yang berbeda dengan dulu. Yang lain-lain itu tinggal efeknya bagaimana kebijakan. Tapi kita melihat bahwa kemajuan bangsa ini terletak pada pendidikan. Itu semua itu. Nah, pendidikan itu berjalan dengan baik itu terletak pada sentral tujuan adalah guru. Jadi pembangunan nasional itu berdasarkan pada pendidikan. Kalau pendidikan gagal, satu tokoh pemimpin bagaimana perguruan tinggi boleh ada di Nusa Utara. bangsa gagal. Kalau pendidikan tidak gagal, punya gagal. Karena gagal setelah mereka juga dalam daring. Itu diikuti oleh guru di media. Jadi ini terdapat di ada untuk meeting ada hostnya yang kesempatan sebentar untuk teman-teman yang ada di jalur daring. Lanjut. Jadi saya sudah katakan bahwa keberhasilan menggunakan the quality of teacher is the main factor affecting the quality of education system. Jadi sistem pendidikan itu sebenarnya kualitas guru yang berkualitas. Kemudian kualitas guru itu melebihi kualitas sistem pendidikan. Jadi penentu kemajuan personal pendidikan adalah teachers, guru seperti itu. Oleh sebab itu kita bersyukur saat ini Indonesia memberikan perhatian luar biasa terhadap guru lewat PGRI dan LGDK dan berikut. Nah, penyiapan calon guru ini masalah kita bersama. Karena isu yang saat ini. Tapi Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit saja karena LPTK boleh begini terus di PGRI menurut kita, karena kita yang ikut
membidani lahirnya PGRI, lahirnya kembali PGRI di Sulawesi Utara. Itu Pak Staff selalu tulis kita nama BPMP, kita sangat bangga di situ, dan ini menjadi contoh yang baik di seluruh Indonesia Pak. Di seluruh Indonesia, karena teman-teman bilang Pak Febri, bagaimana Pak Febri bisa akrab dengan PGRI? Itu kan pertanyaannya. Karena orang di Sulawesi Utara, orang semua basudara. Mau nyanda di sana. Makanya itu jadi. Tadi bilang itu. Jadi orang semua harus basudara itu, baru bisa bicara bersama. Kalau ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tak mau apa itu. Next. Apa yang kita lakukan di Kemendikbudristek Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu tahu juga, saya Prof. Polmanus, apa yang sedang kita lakukan di Kemendikbudristek itu apa? Karena ada masalah, orang butuh problem solving. Masalahnya apa? Tadi sudah dibahas masalah tentang PPG. Sekarang masalah tentang pembelajaran yang Bapak Ibu hadapi. Masalah pembelajaran di kabupaten kota, masalah pembelajaran guru. Apa yang kami lakukan di Kemendikbudristek itu sekarang problem solving. Jangan lagi teori. Problem solving. Jadi kalau Bapak Ibu ada problem, itu solving sama-sama. Masalahnya apa yang orang hadapi sekarang? Satu masalah sama. Dikti, Paulding, dan treatment sama dengan masalah. Apa itu? Krisis pembelajaran. Tadi Prof bilang, Menteri menyampaikan di Konas misalnya, Menteri bilang, orang krisis pembelajaran di masa pandemi bagaimana? Orang termasuk yang sukses. Indonesia termasuk yang sukses menghadapi pandemi. Bapak Ibu paling setiap hari orang dulu bagaimana di Zoom dan sebagainya. Ada guru ada Zoom apa dia? Apa itu Zoom? Guru dia tahu. Orang masa, orang di PPP waktu itu masih PPP mau bikin kegiatan, setiap hari Zoom bagaimana mau beli dulu DP akun dan sebagainya. Ada guru yang kuota. Dia bilang, Ibu ada apa Facebook? Ibu, kalau Facebook masuk tak masuk. Facebook kata masuk tak masuk. Sama-sama pakai kuota. Selama ini masih ada kuota, boleh masuk Zoom. Oh iya. Nah, contoh saya ada kan. Jadi bagaimana kami dan bagaimana juga nanti Bapak Ibu melakukannya masalah pembelajaran kami. Bagaimana mengatasi? Mari kita atasi bersama dengan 3 poin. Yang pertama, harus terintegrasi. Tidak boleh terkotak-kotak. Tidak boleh BPMP sendiri, BGP sendiri, dinas sendiri, PG sendiri. Apalagi kalau orang tidak konsultasi Pak Prof. Tidak boleh. Orang semua ujung-ujungnya saling berintegrasi. Jelas ya? Muncul kota membangun. Yang kita lihat, saya bilang, Manado. Misalnya, harus. Ketiga, pendekatan ekosistem. Artinya ekosistem apa? Orang ini mau satu ekosistem. Ini mulai dari kegiatan yang dari hasil untuk BPMP. Ini mulai dari kegiatan dari hasil untuk PGRI. Ini boleh. Harus integrasi hasil bersama. Torang Kemendikbudristek mengenai BPMP. Bahkan kita pesta masih bertanya begini, Pak, orang Petrus ini tidak sama dengan orang PSKP. Bayangkan. Contoh, di pasal 4 dalam melaksanakan tugas sebagaimana pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan. Kita pesta, kita Widya Prada bilang, Pak, tidak sesuai dengan orang apa? Karena orang ini pendampingan daerah. Karena Pak orang di BPMP dulu, LPMP, Bapak Ibu ada pengawas ini ada? Ada pengawas? Ada pengawas dulu. Pak Sulu dulu, kalau kegiatan. Identik dengan supervisi toh. Yang dimaksud supervisi Pak orang tupoksi ini bukan supervisi pengawas saja, tetapi supervisi kepada Pemda. Jelas ya? Jadi ada banyak miskonsepsi. Selanjutnya saya sampaikan next lagi. Orang ada kemitraan Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan ini kemitraan juga. Nah, ini sekarang punyanya BGP. Bapak Ibu tahu minggir dulu. Itu kata Pak Dirjen. Kebetulan kepala BGP sekarang lagi kosong. Yang ada PLT. Karena kepala yang lama dari luar baru 2 bulan dia sudah ikut bidding. So, jadi kepala B2GP di Jawa Barat. Sekarang kosong. PGRI Provinsi Sulawesi Utara bersama staf yang kami hormati teman-teman
narasumber, ada Pak Febri, ada Bu kami tadi, dan ada yang juga ini adik saya yang paling pintar selama saya jadi guru di kampus, karena ini termasuk murid saya yang pertama di kampus, dan saya berhasil biar kita jadi profesor dan dia anak jadi profesor. Sangat baik, terima kasih forum seminar yang kami hormati. Saya diberi tugas oleh panitia untuk judul potret kelebihan dan kekurangan guru dalam membangun proses pembelajaran yang bermutu diskusi. Next, saya tidak berpantun, tapi saya minta teman-teman melihat ini. Tanah air delta, mulai dari perbatasan kota Filipina. Jadi maksudnya adalah kalau kita melihat Sulawesi Utara, jangan cuma kota Manado, tapi kita harus melihat Sulawesi Utara secara keseluruhan, termasuk sektor pendidikan. Saya sangat concern soal ini karena saya hampir 5 tahun mengelola sarjana mengajar di daerah 3T, SM3T, hampir masuk di pedalaman seluruh Indonesia. Dan saya melihat ini masalah pendidikan di Republik ini tidak sesederhana yang kita lihat, sangat kompleks. Pak, waktu masih muda tidak ada kesempatan tersalur karena masih dia suruh tiba-tiba air, masih suruh memasak, jual lukis dulu sebelum di sekolah penyaluran. Sekarang ada kesempatan anak-anak kita mengembangkan ini, sehingga kita harus melihat masalah potret pendidikan secara keseluruhan merupakan satu ekosistem. Tadi sudah disinggung-singgung ekosistem. Kami orang biologi tahu persis apa yang dimaksud dengan ekosistem ini, di mana satu kesatuan terdiri dari beberapa subsistem yang saling ketergantungan, bukan cuma baku takate, baku tagatol. Beda cuma takate dan baku tagatol. Artinya bahwa pilar-pilar pendidikan di provinsi kalau maju jangan cuma satu pihak, semua komponen yang terkait. Saya namakan bahwa di dalam pendidikan ada pilar-pilar yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Ada BPMP, ada dinas provinsi, ada dinas kabupaten kota, ada PGRI yang menjadi bagian dari itu. Salah satu yang terpeleset jadi pincang ini berjalan. Itulah yang dimaksud dengan satu ekosistem pendidikan. Next. Sedikit. Nah, Bapak Ibu, tadi malam waktu saya membuat materi ini, sengaja saya tulis ini lagi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, karena sadar tak sadar seringkali kita terjadi bias. Tolong seluruh base kita untuk menjadi tujuan pendidikan nasional ada di mana? Sehingga mau tidak mau atau sadar tak sadar seringkali tujuan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 20, bukan katanya dan bukan katanya. Ini terikat oleh undang-undang. Cuma boleh berubah tujuan nasional. Kita tidak mendidik anak jadi pintar semata-mata, tetapi harus mendidik anak menjadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kita jujur, apalagi pada masa pandemi. Yang maha baik dan maha benar. Saat ini lewat kegiatan seminar pendidikan dalam rangka bersyukuri akan kehidupan perjalanan kami di Provinsi Sulawesi Utara ketika 58 tahun engkau tuntun, juga ketika kami boleh memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan dalam persiapan kami memperingati Hari Guru Nasional yang ke-77 tahun, kami percaya di atas ini sudah disiapkan 5 kursi. Artinya apa? Dengan segala hormat,
Sebentar sesudah istirahat makan 5 Temuan, apalagi berpuluh halaman, ini perlu sekali di kurikulum Merdeka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kedua, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Tolong nama dulu. Nama saya Effendi Rashid. Saya mewakili dari Ketua Komite SDN 98. Sangat peduli. Selamat ketemu juga Prof. Urbanus, dosen saya di Pasca Sarjana. Saya senang saya jadi ketua komite karena kepedulian terhadap pendidikan. Dan tertarik karena pada saat pergantian kepala sekolah di SDN 98, kepala sekolahnya punya visi. Visi bagaimana memajukan sekolah. Sampai saya tertarik, ya saya terima jabatan ketua komite. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terus terang, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Ada beberapa orang-orang yang hebat. Dan mendengar apa yang disampaikan, ternyata pendidikan di Sulut itu banyak masalahnya. Hanya kita butuh problem solving. Bagaimana memecahkan permasalahan-permasalahan yang rumit ini. Kita mampu pecahkan, setidaknya mengeliminir problem yang terjadi di sistem pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Ini ada dari pemerintah, Dinas Pendidikan, PGRI, ada dari penjaminan mutu, akreditasi, ada dari akademik universitas. Ini kolaborasi yang cukup hebat dari PGRI juga. Saya harapkan diskusi ini mampu menghasilkan roadmap untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang rumit. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Yang saya ingin sampaikan dari seminar ini, pertama, banyak data-data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dari PGRI. Sebenarnya data itu memberikan informasi untuk memberikan evaluasi terhadap masalah yang ada. Tidak ada alasan lain bilang, oh kita beli ini, kita beli ini. Kalau memang mau ingin maju, berarti harus dieksekusi. Jadi sebaran pemerataan kebutuhan guru yang ada di, karena ending dari kurikulum Merdeka Belajar itu adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Mau memenuhi itu 6 kriteria itu tidak gampang. Kalau ada sekolah-sekolah misalnya, satu sekolah ada sekitar 6 atau 700 siswa. Cuma dinakodai oleh satu guru PB. Apa dia mampu untuk? Karena mencari siswa berakhlak itu untuk sekarang ini agak berat. Karena pengaruh dengan majuan teknologi yang ada. Ini alangkah baiknya diundang BKD, unsur BKD, apakah BKD Kabupaten Kota atau juga unsur BKD Provinsi, karena seringkali sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Kota atau Provinsi, setelah sampai di BKD Kabupaten Kota atau Provinsi sering masih diabaikan atau masih kalau penting, padahal itu sangat mendesak untuk dieksekusi. BKD guru adalah anggota PGRI. Kalau di kabupaten kota, tapi kalau kewenangan provinsi ada SLB dan juga dinas pendidikan yang ada di provinsi, karena dengan dinas provinsi susah kalau menggerakkan guru-guru roda PGRI itu jalan, karena seringkali
karena itu pada kesempatan ini ya tentu dari Ketua Umum, marilah orang kerjasama yang baik supaya semua berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya kira ini saja. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita orang semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang kami hormati Bapak Ketua Umum PGRI Provinsi, Kepala BPMP, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi yang diwakili oleh Ibu Kabid GTK, dan juga ada Kabid SMA yang hadir pada hari ini, Bapak Prof. Urbanus yang boleh hadir pada hari ini. Profesor Urbanus Nahria, saya lupa, mungkin dia lupa dengan saya, tapi kita sering berhubungan. Jadi ini sepertinya saya mau provokasi kepada teman-teman peserta di sini bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah SMA 1 tadi di Unima bisa bikin dalam bentuk yang namanya pengabdian masyarakat. Artinya apa? Prof. Urbanus dan teman-teman mendapat dana pengabdian, kemudian pengetahuan dibagikan kepada para guru. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya. Anggaplah ini rahasia kita sebagai dosen yang di-sharing kepada teman-teman guru. Karena kalau bicara gaji, terus terang dosen gaji kecil. Tapi siapa dosen boleh beli auto? Karena banyak riset, banyak program pengabdian. Pak Urbanus ini pengabdiannya miliar yang dia dapat selama sekian tahun. Jadi bukan hal yang susah sebetulnya kalau dikerja sama dengan para guru agar supaya kita melaksanakan apa yang namanya ilmu matematika secara lengkap. Karena banyak kali kita tahu kasih kurang, berkali-kali kita kurang pembagian. Nah ini mungkin yang perlu di-sharing bersama. Yang kedua, memang saya concern dengan hal ini karena begini. Kebetulan punya pengalaman, pernah studi di United Kingdom, kemudian ada pengabdian di Amerika. Memang ada dua hal sistem pendidikan yang sangat ekstrim berbeda antara Eropa dan Amerika. Itu yang saya alami. Kemudian yang kedua, pada tahun kurang lebih 92-93, karena kebetulan saya di UK itu tahun 92 sampai 94, Eropa itu menghapuskan yang namanya ujian nasional, ujian akhir. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, pelajaran yang mereka berikan dari awal itu tuntas. Kita terlalu banyak materi, tapi tidak tuntas. Banyak teman-teman yang membawa anak ke sekolah di sana, pulang ke Indonesia harus turun kelas. Mereka hanya unggul dalam persoalan bahasa, tapi ilmu mereka ketinggalan. Itu yang perlu saya sampaikan. Kedua, kebetulan ibu saya guru. Tahun 90-an dia menerima murid anak kecil karena bekas anak didiknya itu bawa orang Australia memberikan homeschool untuk anak ini. Ibu saya bilang, kok umur sekian materi pendidikan yang dibawa dari Australia serendah seperti ini. Dia bilang kalau di kita di sini terlalu jauh. Jadi kalau saya ingat umur 10 tahun tapi materi pendidikannya 8 tahun ke bawah. Nah jadi saya bingung di sini. Kebetulan ada apa yang membidangi bidang pendidikan di bawah pendidikan tinggi, saya anggap saja begitu. Jadi saya kira materi kita terlalu sulit yang Kemudian sebetulnya saya secara pribadi ingin sekali berdialog dengan yang namanya Mas Menteri Makarim ini. Bapaknya saya kenal, Nono Anwar Makarim, sering saya antar setiap datang di Sulawesi, terutama Manado pada tahun-tahun 70-an, 80-an. Saya mau sampaikan bahwa apa yang dikonsepkan itu semuanya berbasis pada lingkungan sekitar dia di daerah ibu kota dan Pulau Jawa, supaya tidak mengetahui persoalan yang ada di daerah. Kami juga mengalami sebagai dosen dengan program Kampus Merdeka.
yang hanya diberikan seperti itu, tapi sebetulnya fasilitas yang kita miliki itu sangat jauh berbeda. Kemudian ketiga, kualifikasi tadi yang disampaikan dengan bibit, bobot, dan bebet peserta didik. Ya, saya juga mengalami sebagai dosen Unsur. Kebetulan saya pernah di LPM membinangi mahasiswa dari sekian fakultas. Kalau kita beri tugas dan sering saya cek, ini SMA, asal SMA mana? Asal SMA dari mana? Daerah mana? Kalau kita terima dari Jawa, Sumatera, itu kualifikasi jauh dibandingkan yang kita terima dari sini. Jadi kalau Prof di Unima juga terima, kami juga kebetulan saya dari Fakultas Peternakan menerima kualifikasi siswa itu ranking dari bawah naik ke atas. Jadi memang kinerja kita lebih dibandingkan dengan kinerja para staf teman dosen yang ada di Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, yang tanpa di apa-apaan memang mereka sudah baik. Tapi di kita, tapi selalu sebagai seorang staf pengajar selalu saya ingatkan, yang paling utama di sini mungkin kalau kita kalah dalam ilmu pendidikan atau kualifikasi ilmu dan teknologi, saya coba berefleksi bersama, mari kita menuju kepada yang namanya etika pendidikan. Kenapa saya bilang begitu? Saya studi di luar, ilmunya biasa-biasa, Pak. Tapi yang paling utama di sini adalah bagaimana integritas dan etika seorang peserta didik. Kalau saya mau cheating, saya bukan malu atau takut kepada pengajar di depan, tapi saya malu kepada teman yang ada di sekitar saya. Dan itu saya kira dalam ilmu. Memang masalah kami ini karena ada guru-guru seperti dari kepulauan yang memang cuma mau cari NIP saja, kemudian 1, 2, 3 bulan, 3 tahun pindah, pulang kampung, ataupun beralih status dari struktural. Dan itu tentang guru. Kemudian ini untuk sertifikasi tunjangan. Jadi ini sertifikasi tunjangan guru ini yang diberikan oleh pemerintah itu adalah merupakan dana pusat, dana transfer. Jadi dia 1 kali gaji untuk ASN yang sertifikasi, kemudian non ASN itu 250, ASN non sertifikasi 250 per bulan. Itu Pak memang dana pusat dan nominalnya memang sudah tertera di situ. Jadi memang kadangkala golongan di bawah lebih tinggi daripada golongan yang di atas, makanya diharapkan untuk golongan yang di atas itu untuk kiranya mengikuti untuk mendapatkan sertifikasi sebagai seorang ASN sehingga bisa dibayarkan tunjangannya. Jadi yang dapat tunjangan, penerima tunjangan khusus guru hanya SMK Nusa Tabungkan. Ya, hanya di Nusa Tabungkan. Ini penentuan penerimaan tunjangan khusus ini dicantumkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 160 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tolong disusun laporan singkat 1 lembar untuk disampaikan ke Gubernur hasil rekomendasi dari seminar ini. Kami akan rumuskan, jadi masukan-masukan tadi kami tidak akan jawab secara langsung, tapi yang paling pokok bahwa kami sampaikan PGRI adalah organisasi perjuangan, ya. Kita organisasi yang berjuang. Lalu yang kedua adalah organisasi profesi. Jadi kalau ada guru-guru yang tidak profesional, PGRI banyak media-media, aplikasi-aplikasi ataupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh PGRI untuk membina profesional guru. Yang ketiga adalah PGRI itu adalah organisasi ketenagakerjaan. Karena itu kalau berkaitan dengan P3K, honorer, kalau guru PGRI berbicara karena memang organisasi ketenagakerjaan. Jadi bagian dari bagian dari tenaga kerja yang berjuang agar supaya guru-guru itu jangan sampai berupaya dapat honor cuma 250.000 seperti itu. Tidak,
supaya apa yang disampaikan tadi, Pak Ica tadi sudah bilang di sana ada gaji guru 30 juta dan sebagainya. Memang kita masih menyesuaikan kemampuan negara kita, ya. PGRI juga mengerti tentang itu. Karena itu apa yang telah dimasukkan tadi kami sudah catat untuk kami rumuskan agar supaya para peserta seminar di sini akan tahu persis bahwa PGRI itu adalah pengurusnya adalah memberikan suatu pengabdian yang mulia. PGRI itu pengurusnya ada gaji, tapi panggilan saya waktu diminta jadi ketua PGRI, pikir-pikir mau dari sana masuk pensiun, ya apa DP untung sebetulnya. Tapi karena saya memang dari guru, saya dulu pernah guru SD, guru SMP, pernah guru SMA, kepala sekolah SMA, pernah dosen ya di IKIP dulu, tapi cuma 2 semester. Ketika diberi pilihan mendaftar di Kanwil dengan dosen, lebih dulu keluar dari Kanwil, terpaksa saya pilih Kanwil karena waktu itu rekan bilang, Pak, nggak perlu pinjam di Kanwil karena saya bagaimana agar yang berkaitan dengan guru supaya tidak disolimi itu kita berjuang. Tuhan yang Maha Kuasa, maka tentu kami tidak akan melupakan pada teman-teman yang hadir. Nanti bilang oleh ketua panitia menyampaikan terima kasih ketika saya tutup. Karena itu sekali lagi atas nama dari pengurus PGRI provinsi, kabupaten, kota, termasuk para narasumber yang sudah boleh memberikan waktu untuk memberikan buah-buah pikiran terhadap pendidikan di seluruh, kami sampaikan terima kasih. Dan demikian seminar ini pada jam yang lewat sedikit kami tutup secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pakai Tuhan wo pakalowinan. Salam bahagia bagi kita semua, tetap sehat. Dan dengan demikian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang mulai dulu dengan hidup guru. Ya, hidup guru. Hidup. Coba hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Saya kira itu adalah di mana saja PGRI berada selalu disampaikan ini. Kami serahkan kepada pengacara untuk ucapan terima kasih dan tutup dengan doa kita bubar. Sudah selesai dan yang paling terakhir kita dengarkan ucapan terima kasih dari ketua panitia. Disilakan. Bapak Ibu hadirin yang mulia terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami panitia menyampaikan salam sehat, salam bahagia, selamat bertahan sampai akhir waktu ketika seminar ini boleh terlaksana dengan baik. Karena itu patutlah kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara yang hari ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Dr. Dedi Mangala Magister Sains. Kemudian kepada para narasumber yang setia mulai dari pagi sampai sore ini, kepada Ibu Kadis Pendidikan Daerah Sulawesi Utara yang saat ini diwakili oleh Kadit GTK Ibu Dewi Mamangke Magister Administrasi Pendidikan. Yang kedua kepada Kepala BPMP Sulawesi Utara Bapak Febridian ST dan Inf Man yang saat ini berkenan menjadi narasumber bagi kami semua. Kemudian kepada Rektor Unima yang hari ini diwakili oleh Pembantu Rektor 1 Bapak Profesor Dr. Ormanis Naria Magister Sains. Kepada Ketua BAN Sulawesi Utara Dr. Tommy Palapa,
kepada Ketua PGRI Sulawesi Utara dengan program-program inovasi baru dikala PGRI tertunda tanggung jawab pada Bapak Ketua yang saat ini atau untuk Provinsi Sulawesi Utara dimotori oleh Bapak Dr. Andes Jovial SJ Magister Science. Kemudian tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Moderator Pak David Legi, Dr. Andes David Legi, walaupun telah purna bakti tetapi masih memberi diri untuk tanggung jawab yang mulia di bidang pendidikan. Kepada host yang hebat saat ini, Ibu Vince Stella Watak, Magister Sains yang berkenan hati untuk menjadi host untuk moda daring, karena kita menggunakan dua moda saat ini, moda daring dan luring. Luringnya ada di Hotel Aston. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang setia bersama-sama dengan kami dalam seminar pendidikan hari ini, kepada teman-teman panitia, teman-teman dalam tim kerja IT, kemudian kepada Hotel Aston, manajernya dan tim, terima kasih. Semoga seminar pendidikan ini membawa dampak bagi pengembangan mutu pendidikan di Sulawesi Utara. Akhirnya ada sebuah pantun yang berkata demikian, buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian seminar pendidikan yang disponsori oleh PGRI hari ini. Semoga kita bisa bertemu dalam program PGRI di lain waktu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Fadi Rimbing, Sarjana Teologi. Bismillah. Hari ini izinkan saya untuk membawa doa melalui doa orang Kristen. Kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal melalui anak Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam acara seminar yang diselenggarakan oleh PGRI di Hotel Aston ini.